Ya, selamat pagi semuanya. Salam jumpa dengan saya Dr. Haryo. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 26 yang berjudul Nursing Care and Medical Procedure. Ya, jadi di chapter inilah sebenarnya ilmu Anda yang paling tinggi, keterampilan Anda yang paling tinggi itu diajarkan di chapter ini. Ya, jadi memang pembelajaran medis untuk taruna ataupun untuk awak kapal lainnya ya, itu diatur oleh buku IMGS yang dibuat oleh AIMO, IMGS International Medical Guide for Ships. Nah, di dalam buku IMGS ini semuanya diajarkan kepada kalian mengenai pengobatan, ya, tentu saja pengobatan pengobatan pertama ya yang harus Anda berikan, seperti misalnya diare. Obatnya apa nih? Paling nggak Anda tahu dulu obatnya buat diare apa. Nah, baru nanti nggak kekejar obatnya pakai infus. Bagaimana caranya menginfus? Sebenarnya ada di chapter ini 26. Tapi saya nggak bisa ngajarkan kepada kalian di sini karena memang harus pakai peraga. Tapi saya ada video YouTube-nya, coba nanti saya akan berikan kepada Anda, ya, kepada kelas A dan kelas Bravo. Ya, sebenarnya pelajaran ini masih kurang, ya, karena untuk pelajaran medis sendiri diajarkan itu hanya 1 semester dan setiap semesternya itu kadang nggak full ya. Ada yang kena libur, ada yang kena hari apa, ujian apa. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama yang harus Anda tahu adalah preparing sea quarters. Preparing sea quarters ini bagaimana caranya Anda mempersiapkan kamar, ya. Anda mempersiapkan kamar, maksudnya kamar yang baik atau kamar yang sesuai untuk perawatan pasien. Gitu, ya. Nah, yang pertama sudah pasti yang namanya kamar, ya. Yang namanya kamar itu ini saya tulis di sini. Yang namanya kamar itu satu harus bersih, ya, bersih. Lalu yang kedua sejuk, atau boleh sama aja kita minta ada AC, ya. Lalu yang ketiga itu ada ventilasi udara. Nah, yang keempat ada kaca. Maksudnya apa ada kaca? Supaya sinar matahari bisa masuk. Yang kelima itu dekat dengan sumber air, atau kalau lebih bagus lagi kalau ada kamar mandinya di dalam, ya, ada kamar mandinya di dalam kamar rawat tersebut, ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Oke. Lalu setelah itu apa yang harus Anda lakukan ketika ada pasien yang datang pertama kali ini? Dari kemarin Anda diajarkan bagaimana ngobatin ini, ngobatin itu. Nah, sekarang coba itu sebentar ya. Ini saya pause dulu.
Coba tuh si Randy sama Dano mau masuk, kamu bilang itu Sor. Udah dikasih tahu kan di grup. Siap, Dok. Siap, saya sudah suruh report, Dok, selain 14 taruna tadi yang sudah masuk duluan. Oke. Ya, apa yang harus Anda lakukan ketika pasien datang pertama kali? Ya, if necessary, tolong di-undress, dibuka pakaiannya. Tapi ini nggak mutlak ya sebenarnya, karena kalau kebetulan pasiennya adalah lawan jenis, Anda nggak bisa seenaknya untuk mengganti baju dan di hadapan dia. Ya, satu itu. Yang kedua, ini memang berarti dari si kapal itu harus menyediakan pakaian untuk di rumah sakit untuk perawat ya. Jadi jangan pakaian yang ketat, tapi juga jangan yang terlalu longgar dan terbuka. Yang kayak di rumah sakit lah. Pakaiannya gombrong-gombrong begitulah biasanya, supaya kita tidurnya juga lebih rileks. Ya, badan ketutup tapi nggak ada apa, tidak sesek sama pakaiannya. Apalagi mesti dilihat juga pasiennya, kalau lawan jenis atau perempuan, bukan dia biasa suka pakai BH yang ketat ya. Nah, itu juga harus Anda perhatikan, kalau bisa itu BH juga dilepas ya. Oke. Ini untuk pasien yang tidak sadar ya, untuk pasien yang tidak sadar, cara bukanya kalau dia patah tulang, cara bukanya adalah dengan digunting. Ya, cara dengan digunting. Lalu nah, masalah selimut. Kadang-kadang di daerah tropis, orang pikir nggak usah selimut lah, ini daerahnya panas, orang pasti akan kepanasan. Tidak, tetap disediakan selimut. Ya, tetap disediakan selimut. Paling tidak setengah badan ke bawah pakai selimut ya. Lalu kalau dia batuk-batuk atau berdahak, coba kamu sediakan botolnya khusus supaya dia bisa ngebuang dahaknya, jangan kemana-mana. Ya, tempat sampah itu harus ada, jangan lupa. Kecil, sepele, tapi penting. Ya. Terus kalau misalnya urin, kalau mau ditampung, ya Anda harus siapkan penampungan urinnya, kalau bisa ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Lalu kalau orangnya itu diare, yang namanya alat makan, ya sehabis dipakai langsung diambil lagi, jangan ditaruh di situ, langsung diambil lagi, jangan ditaruh di situ, dan langsung dicuci dan dibersihkan. Jangan malas, ya. Banyak yang berbuat seperti itu, menganggap sepele, besok aja, tunggu makanan atau nanti aja. Misalnya makanan pagi dikasih, dah taruh aja situ makanan pagi, nanti pas siang makanan siang dikasih, makanan pagi diambil. Ya kita kan nggak tahu, namanya penyakit itu datangnya bisa dari mana aja, dari makanan, dari benda, dari udara, dari ini, dari itu. Ya. Oke. Lalu ini ada basic principle of nursing care. Prinsip dasar dari keperawatan. Ya, prinsip dasar dari keperawatan ini adalah yang pertama, ini penting nih, pastikan bahwa pasien tersebut merasa nyaman di atas tempat tidur. Ya, jadi yang namanya penyakit itu dia harus istirahat. Dia harus istirahat. Terus kalau tempat tidurnya nggak enak buat istirahat, dia nggak bisa istirahat, akhirnya badan juga nggak bisa
mengusir penyakit itu atau menyembuhkan badannya itu nggak bisa gitu loh, karena tidurnya aja nggak enak ya, tidurnya aja nggak enak. Sebisa mungkin dibuat comfortable. Kalau misalnya ya, kecuali ada, saya pernah temuin di desa-desa gitu ya, ada dokter yang yang ngebuka kayak rawat inap gitulah di tempat prakteknya. Tempat tidurnya udah tipis-tipis gitu, tapi ya udah, mungkin karena ngerasa di sana nggak ada fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pasiennya ya udah nyaman-nyaman aja gitu ya, untuk tinggal di situ nyaman-nyaman aja. Oke, untuk setiap pasiennya ada yang namanya rekam medis ya, ada yang namanya rekam medis. Jadi kalau setiap pasien yang masuk itu kamu harus catat, ada identitas dirinya ya, harus catat dalam rekam medis. Rekam medis yang di situ ada apa? Yang di situ ada identitas diri, lalu ada SOAP-nya ya. Lalu di situ juga ada apa di sini? Catatan pengobatan itu harus ada ya. Nah, di catatan pengobatan ini itu dicatat, harus dicatat, terutama ini pertama untuk morfin ya. Untuk morfin ini kamu harus mencatat merek yang kamu pakai, lalu pabriknya mana, batch berapa, expire date-nya kapan ya. Sudah. Terus setelah itu catat juga ini dosis, jangan atas persetujuan siapa ya, atau arahan dari siapa, dari nakoda kah, atau dari dokter yang Anda konsul kah, dan lain sebagainya ya. Terus dosisnya berapa ya, berapa mili, berapa kali sehari, berapa lama ya, itu dicatat pemakaiannya, catat setiap pemakaiannya. Jadi ada namanya di sini log keperawatan ya, ada lognya. Jadi misalnya dicatat ya, kalau yang namanya morfin ini harus juga mencatat waktunya ya. Jadi misalnya ini pagi jam berapa ya kan, injek berapa mili diinjek ya, berapa mili, lalu di mana tempatnya, di mana. Kalau injek kan biasanya kalau untuk morfin boleh IV, boleh IM ya. Nanti bagaimana cara membuat IV dan IM nanti saya kasih lagi videonya. Lalu jam injek di mana, sudah. Yang melakukan siapa? Lalu tanda tangan atau paraf ya. Ini harus ada gitu loh ya. Terus
siapkan juga buku besar. Buku besar itu kalau di kawinan ya kayak buku tamu lah. Buku tamu itu biasanya yang isinya menulis nama pasien ya. Yang ya biasanya dia menulis nama pasien, umur, rankingnya apa di atas kapal, jam berapa dia datang, sakitnya apa, obatnya apa, ya. Ini status pasien. Apa status pasien? Status pasien itu ada biasanya ada rawat inap, ada rawat jalan. Kalau rawat inap ya Anda berobat terus dirawat di dalam hospitalnya kapal itu. Nggak boleh kerja dulu. Nah, kalau rawat jalan ya Anda berobat boleh sambil ini, boleh sambil jalan. Oke, bentar. Ya, itu tentang yang harus Anda persiapkan. Ya. Nah, oke. Lalu di dalam ini apa? Nah, ini note the patient progress ya, itu ada pada catatan pengobatannya, tadi kan untuk morfin ya. Lalu ada lagi untuk progresnya ya, untuk progresnya. Nah, kalau untuk progresnya apa yang harus Anda catat? Tanda vital. Jadi nanti bisa Anda bayangin tanda vital. Tanda vital itu apa? Tanda vital itu ya ada heart rate, denyut jantung, ada lagi namanya denyut jantung, frekuensi napas, RR, ya, frekuensi napas, ada lagi suhu, ada lagi tensi, ada lagi, tapi ini jarang yang dua terakhir, pupil dan status kesadaran. Ya, status kesadaran udah saya jelaskan. Nah, terus selain tanda vital apa? Selain tanda vital, catat juga perubahan gejala. Ya, gejala. Terus pengobatan berikan tadi udah. Terus makanannya dicek ya. Oh, jangan lupa nih. Makanan dan minuman itu harus dicek, setiap hari. Ya. Terutama bila tubuh sedang menghitung keseimbangan cairan. Ya, keseimbangan cairan. Jadi antara yang masuk dengan yang keluar itu harus sama, ya, harus seimbang. Yang keluar itu ukurannya berapa sih? 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau ada yang 50 kilo, ya berarti per jamnya harus keluar 50 cc. Anda periksa 6 jam kemudian itu harus terkumpul kurang lebih 300 cc. Ya, 300 cc. Sudah.
Lalu mood dan behavior, bagaimana moodnya ya, bagaimana moodnya itu harus Anda lihat juga ya. Terus ini juga penting, kapan obat harus di stop ataukah ada yang baru untuk dikonsumsi ya. Jadi memang pelajaran ini masih banyak banget gitu loh. Nah, catat waktunya ya. Jadi Anda dari sini bisa menyimpulkan nih, dari seberapa baris ini Anda bisa menyimpulkan bahwa memang pekerjaan medis harusnya berat banget ya. Keep the special, ini maksudnya special chart di sini adalah special medication chart. Ini seperti morfin ya. Morfin itu karena penggunaannya diatur oleh undang-undang, sehingga Anda dalam menggunakan morfin harus menggunakannya secara teratur dan terinci ya, terinci. Oke, tadi sudah dijelaskan semua, cek vital sign di sini. Nah, terakhir di sini caring for the bedbound patient. Jadi pasien untuk yang namanya pasien itu bed rest ya, itu dia benar-benar di tempat tidur ya. If the patient cannot get out of the bed, nah sampai ganti spray aja, change the bed linen aja, itu tidak boleh membangunkan pasien, nggak boleh. Sampai urusannya mandi juga di tempat tidur, di waslap, silap begini, harus ada ininya, harus ada yang ngurus ya. Lalu feeding the bedbound patient, harus makan juga di tempat tidur. Jangan lupa menjaga kebersihan mulutnya, termasuk keramas di situ ya. Anda pikirkan bagaimana cara mengeramasi pasien di atas tempat tidur. Nah, tapi hati-hati nih, lihat kemungkinan yang A dan yang B nih. Ya, kemungkinan yang A dan yang B, karena kemungkinan yang A dan yang B. Lihat nih, karena dia banyak sekali tidur, biasanya di tempat-tempat sini nanti ada luka. Luka dia. Ya. Nah, untuk memperlambat terjadinya luka ini, dikasih bantal seperti ini. Ya. Dikasih bantal seperti ini. Nah, ini nanti ada yang namanya bed sores atau lupus decubitus, juga ada istilahnya itu. Tapi di sini namanya bed sores. Ya, bed sores itu luka karena si pasien itu sering tiduran. Bed sores, the commonest over bony prominences. Bony prominence itu tulang yang menonjol, ya, tulang yang menonjol. Waktu tinggal 3 menit lagi, sebentar untuk mencegah bed sores, ya, untuk mencegah bed sores itu change the patient posture, ya. Every 2 hours day and night. Jadi pasien posisinya dirubah, ya, posisinya dirubah, jangan itu terus, ya, dirubah. Nah, terus bahannya juga kalau bisa tempat tidurnya itu dari foam, jangan yang spring, ya, dan banyak lainnya. Salah satunya itu dirubah, terus bahan tempat tidurnya itu aja sih yang biasanya bisa mencegah gitu ya. Difficulty in bedbound patient. Ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan di bagian kedua ya. Ini pembicaraan dulu buat bagian pertama sampai pada perawatan di tempat tidur. Ya, masih banyak bagian-bagian lainnya saya sempat atau enggak, tapi silakan Anda baca sendiri. Mana yang nggak tahu silakan japri ke saya.
Oke, akhir kata semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.